Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat tradisional, ya seringkali kita mendapati penyakit yang disebabkan oleh permainan sihir. Jadi di sini ada dua dukun ya. Jadi yang pertama adalah dukun sihir. Atau yang sering orang mengatakan, wah ini dukun ilmu hitam. Jadi dukun ilmu hitam atas permintaan orang lain, ya tentu saja dia mendapat bayaran untuk mengirimkan penyakit ya, agar seseorang yang tidak disukai atau dibenci itu mati seketika. Atau pada zaman modern sekarang ini, orang-orang yang tidak disukai atau katakanlah merupakan pesaing dalam bisnis, pesaing dalam karir, maka orang-orang ini kemudian dikirimi penyakit dalam bentuk sihir, tetapi sihirnya tidak mematikan. Jadi kalau pada zaman dulu, sihir itu tujuannya adalah mematikan yang bersangkutan. Jadi mati, bebas apa istilahnya, selesai gitu ya. Nah, tetapi pada zaman modern ini sihirnya justru ya, karena dukunnya kelihatannya sekarang lebih maju. Jadi dukun sihir pada zaman sekarang, ilmu hitam, mereka justru menyihir seseorang dilihat dari penyakit yang kemungkinan bisa muncul pada dirinya. Misalnya penyakit-penyakit yang merupakan penyakit keturunan, ya. Atau dukun sudah mengetahui bahwa seseorang itu mempunyai potensi sakit tertentu. Jadi kalau ini orang ini mempunyai potensi penyakit darah tinggi, maka yang diserang adalah agar orang itu terkena darah tinggi ya, dan penyakit itu bisa sembuh tetapi nanti kumat. Jadi akhirnya terjadi apa yang disebut penyakitnya itu kumat-kumatan ya. Jadi diobati sembuh tetapi kumat lagi, diobati sembuh kumat lagi. Jadi terutama kalau diobati secara medis ya, itu biasanya seperti itu. Jadi sembuh kemudian kumat, sembuh kumat gitu. Nah, jadi dukun sihir pada zaman sekarang itu melakukan pengiriman penyakit itu tidak yang mematikan. Nah, justru penyakit seperti ini bisa membahayakan kejiwaan. Artinya pasien yang terkena kalau mati, ya mungkin dia bisa mati dalam keadaan sakit, ya. Tetapi kalau dia sakit-sakitan tidak pernah sembuh, selalu kumat, maka bisa menimbulkan sikap putus asa. Nah, kalau putus asa berarti imannya berubah, ya, turun. Nah, justru iman yang berubah ini berbahaya, gitu kan. Jadi dukun modern itu ya mungkin mereka termasuk orang-orang yang pintar gitu ya. Oh, ternyata dengan cara ini mereka kalau dikirimi penyakit langsung mati itu habis perkara. Tapi dengan cara penyakitnya kumat-kumatan, maka orang itu bisa putus asa, bukan bahkan keluarganya, dan yang sangat berpengaruh misalnya biaya pengobatannya tentu akan membengkak gitu ya, karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Jadi efeknya bisa ke arah iman, juga efek kepada kesanggupan ya untuk menanggung biaya pengobatan secara terus-menerus. Nah, oleh karena itu masyarakat kemudian ketika berobat secara medis tidak sembuh, mereka kemudian lari kepada pengobatan sihir juga. Ya, karena sebenarnya pada prinsipnya sihir akan bisa dikalahkan juga dengan sihir. Asal
si pemberi pengobatan ini mempunyai ilmu sihir yang lebih tinggi. Nah, tetapi masyarakat kemudian memandang bahwa dukun sihir yang menyembuhkan itu dianggap sebagai dukun ilmu putih gitu ya. Karena tujuannya bukan mencelakakan orang lain, tetapi berusaha untuk mengobati orang yang sakit. Nah, jadi memang prinsipnya sihir seringkali dilawan dengan sihir. Itu pengobatan antara dukun ilmu hitam dengan dukun ilmu putih. Jadi pada prinsipnya itu ya sama saja. Mereka menggunakan media jin ya, terutama untuk pengobatan. Nah, tentu saja jin yang dikirim untuk menyakiti dilawan dengan jin yang menyembuhkan. Jika jin yang menyembuhkan lebih kuat, maka bisa disembuhkan. Tetapi kalau jin yang menyembuhkan itu kurang sakti, bisa dikalahkan, maka penyakitnya akan terus ya, artinya tidak akan sembuh. Nah, jadi di dalam masyarakat tradisional itu terdapat gejala atau fenomena seperti itu. Jadi meskipun sudah diperiksa dokter ya, ternyata dia tidak sakit ya secara medis, tetapi orang itu merasa sakit karena terganggu oleh penyakit jin tadi. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.